asing sangat optimis, bahkan lebih optimis daripada investor domestik Anda. Jadi kita lihat aliran dana asing ke pasar saham Indonesia itu terus meningkat dari awal tahun. Kemudian untuk obligasi memang sudah menurun beberapa tahun, kurang lebih 2 tahun, tapi kemudian sudah mulai positif kembali masuk ke Indonesia. Ini karena memang Indonesia itu memiliki story yang menarik ya. Jadi kita melihat bahwa Indonesia ini diuntungkan dengan harga komoditas yang tinggi, seperti tadi kita sebutkan ya. Indonesia itu eksporter nomor satu dari crude palm oil, minyak kelapa sawit, eksporter nomor satu di dunia untuk thermal coal, batu bara termal, kemudian juga dari segi produksi dan cadangan adalah nomor satu juga di nikel, nomor 7 di tembaga, belum lagi mangan, besi, baja, bauksit, dan sebagainya. Jadi sangat diuntungkan dengan peningkatan harga komoditas. Juga kita melihat bahwa seperti yang tadi disebutkan, Indonesia adalah negara yang merupakan anomali. Tahun ini pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Daripada banyak kawasan yang justru kebalikannya. Tahun ini pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Misalnya Amerika Serikat itu menghadapi kenaikan suku bunga The Fed yang agresif, pertumbuhan ekonominya juga tahun ini akan menurun dibandingkan tahun lalu. Atau kawasan Eropa. Kawasan Eropa juga mereka exposure terhadap Rusianya sangat besar ya. Jadi ada tekanan-tekanan terhadap kawasan Eropa. Jadi Indonesia ini menarik kalau dibilang ini kebalikan ya atau anomali against all odds. Jadi Indonesia ini sangat diminati oleh investor asing. Begitu ada. Ini Pak Antoni, kalau tadi Anda katakan tahun ini adalah tahun saham, tapi kalau mengingat ada potensi lonjakan inflasi juga karena kenaikan harga komoditas di global, apakah aset investasi berbasis saham atau ekuitas ini masih lebih menarik daripada aset berpendapatan tetap? Ya, mungkin tadi saya tambahkan sedikit dari nyambung Bu Katarina ya. Menurut saya memang kami di Bagas juga berpandangan bahwa negara kita ini kita beruntung karena ada two guardian ya, dua penjaga gawang di tim dari Kementerian Keuangan dan juga Bank Sentral kita cukup prudent menurut saya. Jadi bijaksana lah Bang dari BI untuk lebih cautious ya, lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga misalnya. Nah, karena saya lihat harga kenaik inflasi ini ada sedikit banyak juga supply side effect ya. Apalagi sekarang ada perang dan sebagainya. Dan dulu ketika COVID masih menghantam tuh banyak sekali bottleneck yang terjadi sehingga menyebabkan kejadian sementara di mana tinggal inflasinya harga-harga barang jadi tinggi karena supply side bukan demand yang terlalu hot sebenarnya. Seperti tadi Bu Katarina katakan di Indonesia sebenarnya tidak kelihatan bahwa kita ada demand yang overheating atau sebagainya. Jadi Bank Indonesia menurut saya sudah tepat. Yang kedua juga fiscal policy kita sangat tepat oleh tim Kementerian Keuangan, jadi kita cukup aman lah ya. Saya kira investor bisa stabil. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Anda, dalam hal ini tadi kita katakan memang kita bullish ke saham. Nah, untuk spasi untuk aset investasi lain ya menurut saya view kami sejak awal tahun dengan adanya gerakan dari Fed yang akan menaikkan suku bunga dan juga sekarang perang gitu ya. Saya kira lebih bijaksana jika dalam 6 bulan pertama ini kita ekspektasi kita memang saham bullish, tapi menurut kita tidak datang dengan begitu saja ya, datang dengan volatilitas di saham menurut kita. Makanya kita sekarang tadi dikatakan 60 kita sempat menyentuh level 7.000 gitu ya, itu floating around di situ susah banget kayaknya kita nembus ke atas karena memang ya bagaimana ya market kita ada dalam keadaan perang. The Fed is hiking interest rate ya, meskipun negara kita posisinya positif ya butuh waktu lah istilahnya. Jadi kalau view kami 6 bulan pertama ini memang saham ada volatilitas dan untuk pendapatan tetap atau obligasi karena The Fed dalam rangka menaikkan suku bunga dan di mana BI juga lebih cautious, saya kira ketika yield di Amerika naik ya contohnya, pasti ada korelasinya dengan yield bonds kita, yield obligasi kita. Kalau yield obligasi di Amerika naik, biar bagaimanapun pasti ada pressure untuk yield jangka panjang kita ikutan naik. Nah, ketika yield jangka panjang ikutan naik, tentu saja mark to market atau harga obligasi kita yang jangka panjang akan lebih terpukul. Nah, oleh karena itu memang kami sarankan untuk 6 bulan pertama ini
untuk investor obligasi atau reksadana berbasis obligasi lebih cautious sebaiknya, karena penuh volatilitas di saham dan juga untuk pendapatan tetap atau obligasi cenderung mungkin harus menunggu saat yang tepat.